warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasari Sandi, NPM 2259201021 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas 5A. Di sini saya akan membuat video tugas 2 machine learning untuk melanjutkan dari tugas 1 kemarin. Di sini saya diminta untuk menganalisis data, yaitu fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data. Di sini saya mengambil data dari Kaggle, sama seperti yang data saya gunakan dari sebelumnya di tugas 1. Di sini di fitur engineering kita diminta untuk identifikasi fitur, transformasi fitur, dan hasil analisis. Yang di data augmentation untuk data citra atau teks. Yang pertama, jika menggunakan data citra, lakukan augmentasi gambar seperti rotasi, pan-scalan, flip horizontal atau vertikal, atau penambahan noise. Kedua, jika menggunakan data teks, lakukan augmentasi teks seperti penggantian sinonim, menghapus kata-kata umum, stop words, atau pemutasi urutan kata. Yang ketiga, hasil augmentasi, tampilkan beberapa sampel data sebelum dan setelah augmentasi. Yang selanjutnya yaitu normalisasi data. Normalisasi atau standarisasi pada fitur numerik dataset. Gunakan metode mixed scaling atau Zikor standardization. Setelah itu menjelaskan manfaat normalisasi dalam proses machine learning, khususnya untuk model-model yang sensitif terhadap skala fitur seperti KKN, SVM, dan neural network. Selanjutnya, visualisasi distribusi data sebelum dan sesudah normalisasi. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dan kesimpulan. Langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan Google Colab. Di sini saya sudah memasukkan datasetnya. Saya menggunakan data COVID-19 Indonesia. Nah, untuk yang pertama, import pandat SPD ini digunakan untuk mengimpor beberapa library yang digunakan untuk dalam analisis data. Pandas diimpor dengan PD library yang menggunakan untuk manipulasi data seperti membaca file CSV. Sini saya menggunakan file CSV yaitu COVID-19. Dan melakukan operasi pada data frame. NumPy digunakan untuk operasi numerik seperti manipulasi array dan perhitungan sistematis. Setelah itu matplotlib, pplot digunakan untuk visualisasi data seperti membuat grafik atau plot. Mixed scaler dari scalar processing digunakan untuk melakukan normalisasi data, yaitu mengubah nilai-nilai variabel ke rentang tertentu, misalnya 0,1. Mengimpor library yang diperlukan untuk memanipulasi data atau visualisasi, membaca dataset dari file CSV dan menampilkan kolom yang ada untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, ini dia outputnya. Setelah itu datahead ini metode yang digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame data. Secara default, head menampilkan 5 baris pertama, namun Anda bisa memberikan argumen untuk menampilkan jumlah baris yang lebih banyak. Misalnya data head 10 untuk menampilkan 10 baris pertama. Tujuan dari penggunaan head adalah untuk memeriksa sekilas data yang ada dalam data frame, tanpa harus menampilkan seluruh dataset yang bisa jadi sangat besar, sehingga Anda dapat memahami struktur atau format data pada awalnya. Yang selanjutnya data describe. Ini adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari data numerik dalam data frame. Data ini memberikan gambaran umum tentang distribusi nilai dalam setiap kolom yang berisi data numerik. Apa yang diberikan oleh describe ini?
Metode describe akan menghasilkan tabel statistik yang mencakup beberapa informasi dasar tentang data numerik, seperti count, jumlah, total nilai yang tidak kosong atau non-nul dalam kolom, mean, rata-rata nilai dalam kolom, standar, deviasi atau beberapa besar variasi nilai dalam kolom, min, nilai terkecil, kuartil, nilai pertama yang membagi data persentil ke 25,50%. Q2 atau median, kuartil kedua, nilai membagi data di bawah persentil ke 50 atau median. 75%. Q3 kuartil 3, nilai yang membagi data membagi persentil ke 75, max, nilai terbesar dalam kolom. Ini kasusnya. Contoh beberapa kasus ini, count, min, standar. Min ini minimal, ini yang terbesar. Setelah itu data info. Yang digunakan untuk memberikan informasi ringkas tentang data frame. Fungsi ini memberikan gambaran umum mengenai struktur dataset, termasuk jumlah total entry atau baris, jumlah kolom, tipe data seperti kolom, jumlah, nilai non-nul, nilai yang tidak kosong setiap kolomnya. Ini contohnya tampilannya. Nah, ini langsung saja kita masuk ke ini yang pertama, yaitu feature engineering. Apa sih feature engineering itu? Feature engineering adalah proses yang penting dalam analisis data dan pembelajaran mesin yang bertujuan untuk meningkatkan performa model dengan menciptakan, memilih, atau memodifikasi fitur-fitur dalam dataset. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dalam feature engineering, khususnya dalam konteks dataset COVID-19. Yang pertama, mengkonversi kolom date menjadi format datetime. Ini mengkonversi kolom untuk menganalisis temporal, menghitung fitur-fitur untuk new chess atau new date, serta faktor pertumbuhan untuk analisis tren. Konversi kolom date ke tipe datetime mengubah kolom date agar bisa dianalisis sebagai data waktu. Itu membuat fitur baru, hitung kasus baru dan kematian baru menggunakan diff untuk menghitung selisih antara jumlah kasus atau kematian hari ini dan sebelumnya, lalu mengganti nilai NaN dengan 0. Lautnya itu hitung faktor pertumbuhan kasus dan kematian baru menggunakan PCT change untuk menghitung persentase perubahan antara hari ini dan sebelumnya, lalu mengganti NaN dengan 0. Tampilkan data baru menampilkan 5 baris dengan kolom date, total chess, new chess, dan grow faktor new case. Tujuan menghitung kasus baru, kematian, dan pertumbuhan harian untuk menganalisis tren COVID-19. Ini contohnya. Dia menampilkan 5 data. Pertama, date, total kasus baru, grow faktor atau new cases. Selanjutnya, transformasi logistik pada total kasus atau total date dan menampilkan beberapa baris dari data yang telah ditransformasi. Ini tampilannya ada 5 data yang ditampilkan. Mengaplikasikan transformasi logistik untuk total kasus dan total kematian untuk mengurai skewness pada data. Transformasi logaritmik menggunakan NP-log1P menghitung logaritma dari total chess dan total date, yaitu total kasus, dan total kematian, yaitu log 1 plus nilai. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek outlier dan membuat distribusi data lebih normal. Menampilkan 5 baris pertama menunjukkan kolom asli, total kasus, dan total kematian, dan hasil transformasi logaritmik, log total kasus, dan log total kematian. Selanjutnya, ini ada gambar
sini ada grafik tampilan total kasus sebelum transformasi dan total kasus setelah transformasi. Di sini yang sebelah sini lebih cenderung ke sebelah kiri, dan yang setelah dinormalisasi dia lebih merata. Membandingkan distribusi total kasus sebelum dan setelah transformasi menggunakan histogram. Dia menggunakan histogram grafik menunjukkan distribusi total kasus COVID-19 sebelum dan sesudah transformasi logaritmik. Sebelum transformasi grafik kiri, data sangat condong ke sebelah kanan dan dengan sebagian besar nilai terkonsentrasi ke bawah, membuat pola sulit dianalisis. Setelah ditransformasi, yang kuning ini grafik lebih transformasi log grafik kanan, data menjadi lebih simetris dan mendeteksi distribusi normal, memudahkan analisis, mengurangi pengaruh nilai ekstrim atau outlier. Transformasi log ini berguna untuk mengatasi data yang miring, mempermudah interpretasi. Selanjutnya yaitu data augmentation. Apa itu data augmentation? Data augmentation adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan ukuran dan variasi dataset tanpa harus mengumpulkan data baru. Ini sangat berguna dalam konteks machine learning, terutama untuk model yang membutuhkan banyak data untuk belajar dengan baik. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai data augmentation, khususnya dalam kasus dataset COVID-19 yang saya gunakan. Contoh augmentasi teks yang menghapus. Di sini saya menggunakan augmentasi teks yang menghapus kata-kata secara acak untuk meningkatkan variasi dalam dataset teks. Kode ini melakukan augmentasi teks dengan menghapus satu kata secara acak dari setiap kalimat dalam daftar. Fungsi augmentasi teks membagi kalimat menjadi kata-kata, menghapus satu kata secara acak jika ada lebih dari satu kata, lalu menggabungkannya kembali menjadi kalimat baru. Hasil augmentasi ditampilkan berdampingan dengan kalimat asli untuk melihat perbedaannya. Selanjutnya, normalisasi data. Apa itu pengertian dari normalisasi data? Normalisasi data adalah proses transformasi fitur-fitur numerik dalam dataset ke dalam skala yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu fitur pun yang mendominasi yang lain dalam hal pengaruh terhadap model. Normalisasi sangat penting dalam banyak algoritma machine learning, terutama yang sensitif terhadap skala fitur, seperti Canarsie, Nikeboard atau KKN, Support Vector Machine atau SVM, dan Neural Networks. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai normalisasi data. Di sini juga ada grafik yang menunjukkan distribusi total kasus COVID-19 sebelum dan sesudah normalisasi menggunakan min-max scaling. Grafik kiri adalah distribusi tanpa normalisasi yang sangat miring ke kanan, seperti grafik yang ada di atas tadi. Nah, ini sama grafiknya dengan grafik yang ada di normalisasi. Grafik kanan menunjukkan hasil ini grafik yang telah dinormalisasi, di mana data disesuaikan dalam rentang 0 sampai 1, tetapi tetap memiliki kemiringan yang sama. Ini kan grafiknya kita lihat tidak berbeda jauh dengan memiliki kemiringan yang sama. Normalisasi ini mengubah skala tanpa mempengaruhi pola distribusi aslinya. Ini seperti ini gambarnya. Setelah itu penjelasan dan kesimpulan.
Penjelasan dari di atas tadi adalah menyediakan narasi ringkas tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan manfaat dari masing-masing proses, dari mulai feature engineering, data augmentation, dan normalisasi data. Cukup sekian video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.